Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 6 hal yang membuat Sulawesi Selatan dikenal dunia. Apa sajakah itu? Hal-hal apa sajakah yang membuat nama Sulawesi Selatan ini dikenal dunia? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia 6 hal yang membuat Sulawesi Selatan dikenal dunia. Nomor 1. Kapal pinisi. Siapa yang tidak kenal dengan kapal pinisi? Kapal pinisi adalah kapal tradisional dari Bulukumba. Kapal ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14. Kapal ini menjadi alat transportasi utama masyarakat kala itu, utamanya bagi suku Bugis, Makassar, dan Konjo. Sejak dulu, memang orang Sulawesi Selatan, khususnya Bugis dan Makassar, dikenal sebagai pelaut yang handal. Di saat orang-orang di seluruh dunia masih meraba-raba lautan, suku Bugis Makassar sendiri telah menjelajah dan menyeberangi samudera. Dan kapal yang sering mereka gunakan jelas adalah kapal pinisi. Bahkan beberapa orang ada yang beranggapan bahwa kapal pinisi ini adalah kapal yang menginspirasi desain kapal-kapal yang ada di dunia saat ini. Meskipun saya sendiri juga masih belum tahu kebenaran dari hal itu. Adapun yang menjadi ciri khas dari kapal pinisi ini adalah terdapatnya 2 tiang utama pada kapalnya, serta 7 buah layar yang menghiasi kapalnya. Desain kapal pinisi ini sudah mengalami perubahan dari masa ke masa, menyesuaikan dengan waktu dan kondisi. Namun meski begitu, keotentikannya masih tetap terjaga sampai saat ini. Kapal pinisi dibuat oleh masyarakat dari suku Konjo yang ada di Bulukumba. Kabarnya ada ritual berupa upacara adat yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat kapal pinisi ini. Sejak Desember 2017 yang lalu, kapal pinisi sendiri telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Penetapan ini tercatat sebagai warisan budaya tak benda dengan nama Pinisi Art of Boat Building in South Sulawesi, atau seni dalam pembuatan kapal pinisi di Sulawesi Selatan. Nomor 2. Ilagaligo. Ilagaligo adalah salah satu hal penting yang membuat nama Sulawesi Selatan dikenal dunia. Ilagaligo sendiri merupakan kitab atau karya sastra kuno yang berasal dari Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Kitab Ilagaligo ini dikenal sebagai karya sastra terpanjang di dunia. Panjangnya kitab ini mampu mengalahkan kitab Mahabharata dari India, serta epik Yunani Homerus. Kitab Ilagaligo sendiri menceritakan tentang mitologi dan asal-usul manusia pertama yang diturunkan ke bumi, serta bagaimana dia menjalani kehidupannya di bumi. Kitab ini ditulis dalam aksara lontara dengan format layaknya puisi. Sayangnya kitab ini kurang dikenal di Indonesia. Padahal di luar negeri, khususnya Belanda, orang-orang sering menjadikan Lagaligo sebagai bahan penelitiannya. Namun di Indonesia justru kurang dikenal. Sangat underrated pokoknya. Kabarnya, saat ini kitab Ilagaligo ini baru sekitar sepertiga saja yang berhasil dikumpulkan. Selebihnya masih terus dalam tahap pencarian. Nah, buat teman-teman yang mau memahami atau mengetahui bagaimana kisah yang terkandung dalam kitab Ilagaligo ini, teman-teman bisa menontonnya di channel saya, karena saya juga sedang membuat serialnya. Jadi silakan teman-teman cari di playlist saya yang berjudul Ilagaligo Series. Nomor 3. Kopi Toraja. Kopi Toraja bisa dibilang merupakan salah satu kopi paling disukai di dunia. Kopi Toraja dianggap sangat nikmat oleh banyak orang di seluruh dunia. Kopi Toraja ini terkenal dengan rasanya yang unik, beraroma rempah-rempah dengan kadar keasaman yang cukup tinggi, dan dengan tekstur yang kental. Karena keunikan rasa kopinya, maka Toraja pun dianggap sebagai wilayah penghasil kopi Arabica terbaik di dunia. Nomor 4.
penyebar agama Islam di Afrika. Tahukah kalian bahwa awalnya Islam masuk ke benua Afrika dibawa oleh seorang ulama asal Indonesia, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau adalah seorang pemuka agama Islam yang berasal dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Beliau awalnya merupakan seorang mubalik di Nusantara, sebelum akhirnya dia diasingkan oleh pihak Belanda pada masa penjajahan. Dia dikirim ke Afrika, namun sebelumnya dia sempat dikirim ke Sri Lanka dan mendapatkan beberapa pengikut di sana. Selain itu, orang-orang dari India pun juga banyak yang berguru ke beliau. Beliau kemudian diasingkan lagi ke Afrika Selatan, dan akhirnya beliau memutuskan untuk berdakwah di sana hingga wafat. Beliau mendapatkan banyak sekali pengikut dan juga berhasil membuat banyak orang Afrika masuk Islam. Bahkan, nama daerah tempat tinggal beliau di Afrika pun juga diberi nama Kota Makassar, yang terinspirasi dari kampung halaman Syekh Yusuf Al-Makassari. Hingga saat ini, setiap musim haji, makam beliau di Afrika Selatan akan selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Sudah menjadi tradisi bagi warga di sana untuk berziarah dulu ke makam beliau sebelum berangkat ke Tanah Suci. Meski begitu, beliau aslinya dimakamkan di kampung halamannya di Sulawesi Selatan, dan makam yang ada di Afrika hanyalah sebagai simbol saja. Syekh Yusuf ini selain mendapat gelar pahlawan nasional Indonesia, juga mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan. Dan beliau juga dianggap sebagai salah satu putra terbaik yang Afrika Selatan pernah miliki. Nomor 5. Pemakaman termahal di dunia. Mari kita kembali ke Tanah Toraja. Ternyata Toraja tidak hanya dikenal dengan kopinya saja. Yang jauh lebih terkenal di Toraja adalah upacara pemakamannya yang merupakan upacara pemakaman paling mahal di dunia. Upacara ini dikenal juga dengan sebutan Rambu Solo. Upacara ini berlangsung hingga beberapa hari dengan berbagai macam ritual yang unik, serta diperkirakan mampu menghabiskan biaya hingga mencapai miliaran rupiah hanya untuk sekali pemakaman saja. Apakah itu artinya orang Toraja semuanya kaya-kaya? Well, lebih tepatnya mereka harus patungan dan menabung terlebih dahulu sebelum melaksanakan ritual adat tersebut. Terkadang butuh waktu hingga bertahun-tahun bagi keluarga yang ditinggalkan untuk menabung hingga mampu melaksanakan acara Rambu Solo ini. Tak heran, budaya khas ini selalu menjadi sorotan wisatawan asing di seluruh dunia. Dan nomor 6, dominasi kerajaan Goa. Kita kembali ke beberapa abad silam. Adalah kerajaan Goa Tallo yang merupakan salah satu kerajaan terkuat di Indonesia dan yang menjadi penguasa di bagian timur Nusantara. Kesultanan Goa dikenal luas sebagai kerajaan yang sangatlah kuat pada masanya. Kekuatan tempur armada lautnya bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia kala itu. Bahkan tentara POC yang sudah dilengkapi senjata dan peralatan tempur pun harus berkali-kali dibuat menangis karena kalah dari Goa. POC bahkan nyaris putus asa kala itu. Apalagi semenjak kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam, maka Kesultanan Goa mendapat banyak sekali bantuan dari kerajaan muslim lain di seluruh dunia. Saking hebatnya pasukan Goa ini, mereka bahkan dijuluki sebagai pasukan bajak laut. Tentara POC kala itu sudah nyaris putus asa menghadapi Goa, karena biasanya mereka menyaksikan laut itu masih tenang. Namun secara tiba-tiba pasukan Goa ternyata sudah menyusup masuk ke dalam kapal mereka. Dan mereka pun selalu berakhir dengan dilucuti dan dipecundangi kala itu. Bahkan, Goa sendiri pun tidak menganggap POC sebagai ancaman yang serius. Sayangnya, kehadiran Arung Palaka bersama dengan pasukan Bugisnya seolah menjadi game changer di sini. Kerjasama tak terduga antara dua pihak musuh menjadikan kekuatan POC menjadi berlipat ganda. Dan demikianlah bagaimana Kesultanan Goa dibuat runtuh secara perlahan-lahan. Well, membahas soal Perang Besar Makassar ini tidak akan ada habisnya. Nantilah kapan-kapan kita akan bahas secara tuntas mengenai Perang Besar ini. Oke? Dan teman-teman, itulah tadi 6 hal yang membuat Sulawesi Selatan dikenal oleh dunia. Mungkin masih ada beberapa hal lagi tapi saya lupa. Teman-teman bisa ingatkan saya di kolom komentar di bawah, oke? Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Terakhir, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.